15 warga pekerja pembangunan Puskesmas Paro di wilayah Nduga, Papua berhasil dievakuasi ke Mimika. Kapolri menyebut akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dugaan penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru di Kabupaten Nduga, Papua masih terus ditelusuri oleh tim gabungan TNI Polri. Pilot Susi Air bernama Philip Max Martin Selasa pagi ditugaskan untuk mengevakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro. Kelompok kriminal bersenjata melancarkan aksi dengan menyandra dan membakar pesawat Susi Air. Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Pasca pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, tim gabungan TNI Polri mengevakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro Nduga. Tim evakuasi gabungan TNI Polri terdiri dari 4 pasukan Satgas Kopasgat, 5 Satgas Tayirpur, dan 3 Brimob Satgas Damai Kartens yang diberangkatkan menggunakan helikopter menuju Nduga. Adapun pilot Susi Air akan segera dievakuasi. Namun pada saat tanggal 7 kemarin masuknya pesawat membawa ada 5 warga sipil yang orang Paro. Itu akhirnya mereka setelah turun, pesawatnya ditahan, tidak boleh terbang, karena mereka juga mungkin mencurigai akan kita evakuasi keluar. Warga masyarakat yang tadi 15 pekerja itu sudah diamankan oleh Bapak Pendeta. Kami memang sangat berterima kasih pada Pendeta. Karena tahu ada kejadian itu langsung dibawa keluar para pekerja, karena takut ada korban para pekerja. Mereka sudah keluar dulu, baru ditahanlah pesawat dan termasuk pilot. Nah, pilot ini sementara memang masih tidak jauh dari Paro. Saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kingmi. Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro itu, kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut TNI pernah mengingatkan maskapai Susi Air terkait titik kerawanan tertentu di Papua. Prajurit TNI akan dikerahkan untuk mengamankan daerah yang rawan. Ya, ini kan bandara yang sepi lah istilahnya kemarin kan, nggak pernah kita gunakan daerah untuk laksanakan penerbangan di daerah situ. Ya saya nggak tahu di situ rutenya Susi Air yang dipiloti oleh yang dari Selandia Baru itu ya. Dan mungkin itu udah rute penerbangan mereka. Sebenarnya dari awal udah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang. Ternyata mereka memaksakan. Ternyata daerah di situ ada kerawannya karena memang aparat TNI Polri di situ sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Ya ini langsung sudah kita kirim ke sana untuk penebalan di sana. Insiden ini terjadi di wilayah Nduga, Pegunungan Papua. Pesawat Susi Air yang akan mengevakuasi para pekerja Puskesmas Paro dengan rute Timika Paro Timika, pesawat kemudian dibakar di Bandara Perintis Paro Nduga. Ya, seharusnya dengan pengembangan daerah operasi daerah otonomi baru, pengembangan wilayah kesejahteraan, tentunya kita harapkan kan jumlah KKB juga berkurang. Masalahnya apalagi kan, karena kan Papua memang mau disejahterakan dan pemerintah fokus untuk masalah. Tapi terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan, tentunya TNI dan Polri sepakat bahwa kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Kan. Namun tentunya norma-norma yang terkait dengan masalah HAM tetap kita perhatikan. Sebagai contoh, tentunya penebalan di wilayah-wilayah rawan, daerah-daerah merah, tentunya menjadi atensi kita sehingga jumlah KKB, serangan KKB kita harapkan juga bisa kita kurangi, khususnya ekses terhadap munculnya korban di masyarakat. Kini, TNI dan Polri fokus pada evakuasi pilot Susi Air yang berstatus warga negara asing dengan melibatkan bantuan warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV.
Meski sudah berhasil dievakuasi, aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua perlu mendapat perhatian. Apa saja langkah evakuasi yang dilakukan dan telah dilakukan, dan bagaimana pula pendekatan? Apa saja langkah yang dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua? Kita bahas bersama Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Bergabung juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Beni, juga Mas Usman. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, seperti apa sebenarnya kronologi proses evakuasi para pekerja di Nduga, Papua ini, dan kenapa mereka bisa tertahan di sana? Ya, jadi awal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, di ke-15 orang pekerja pembangunan puskesmas itu mendapatkan intimidasi dari kelompok KKB. Jadi kelompok KKB tersebut menyampaikan kepada mereka bahwa mereka disuruh keluar dari wilayah distrik tersebut. Karena mereka tidak ingin ada pembangunan di distrik Paro. Oke. Nah, setelah itu mereka dibantu, diamankan di salah satu rumah milik seorang pendeta. Nah, informasi yang kemudian masyarakat memberikan informasi kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati memberikan informasi kepada teman-teman Bapak Kapolres juga, kemudian dilakukan koordinasi untuk upaya-upaya apa yang bisa dilakukan mengevakuasi mereka. Nah, memang upaya awal itu dengan menggunakan pesawat Susi Air tersebut, jadi tidak terlalu mencolok ya. Nah, namun hari Selasa kemarin, nah pesawat yang juga membawa penumpang 5 orang sipil diganggu oleh kelompok KKB dan terjadilah insiden tersebut. Nah, terkait dengan proses evakuasi, hari ini dilakukan evakuasi oleh Satgas Damai Klaten bersama dengan tim gabungan dari TNI Polri menggunakan pesawat helikopter. Memang sempat tertahan karena gangguan cuaca, kabut turun di wilayah distrik Paro, namun kemudian bisa dilanjutkan proses evakuasi dan sore ke-15 pekerja pembangunan puskesmas sudah berhasil dievakuasi ke Timika dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Timika. Oke. Kalau tadi 15 pekerja, tapi sudah ada 5 warga sipil yang sempat hendak dibawa ke pesawat itu, 5 itu bagian dari 15 orang, Pak Beni, dan bagaimana kondisi pilot saat ini? Apakah sudah diketahui di mana? Tidak. Jadi berbeda untuk 5 warga sipil itu memang warga dari warga Nduga ya. Mereka kembali dari Timika menuju ke orang Paro. Nah, untuk kondisi pilot itu sendiri sampai sekarang kami masih melakukan pendalaman terkait dengan kondisi, karena kita butuhkan bukti-bukti yang salah satunya adalah saksi yang bisa menjelaskan kepada pihak kami kepolisian itu penumpang tersebut. Nah, ini yang sekarang lagi dilakukan konsolidasi oleh Satgas Damai Klaten bersama dengan Polres juga dan juga rekan-rekan dari TNI. Juga kami bersama-sama dengan Pemda setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama kita mencari tahu di mana keberadaan dari pilot tersebut. Terkait
pilot tersebut diduga disandra, kami juga belum bisa menyatakan pilot tersebut benar disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau pada saat itu melarikan diri atau juga ditampung di rumah warga di wilayah distrik. Oke, baik. Jadi ditekankan kembali masih belum bisa dipastikan apakah dalam posisi disandra KKB atau menyelamatkan diri atau ditampung di salah satu rumah warga seperti 15 petugas pembangunan puskesmas itu ya. Kalau untuk 5 warga sipilnya saat ini kondisinya bagaimana, Pak? Nah, ini kami juga belum bisa mendapatkan informasi karena memang minimnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Paro. Oke, baik. Nah, kalau Mas Usman, Amnesty kan mendorong agar ini diusut tuntas. Seperti apa Mas Usman lihat terulang lagi KKB ini mengancam warga sipil di Papua khususnya? Ya, pertama tentu kita sangat mengecam keras ya, serangan terhadap warga sipil siapapun. Dan dalam hal ini kami memintalah agar pilot dan sejumlah orang yang disandra itu dibebaskan dalam keadaan selamat. Kami sendiri masih terus menelusuri termasuk dari sumber-sumber organisasi Papua Merdeka misalnya untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang penyanderaan ini. Dan kami ingin memastikan bahwa pilot dan siapapun yang disandera itu dibebaskan dalam keadaan selamat. Kami minta kepada semua pihak, baik kepada pemerintah, kepada negara, dan juga kepada misalnya BNPB, OPM, untuk menghormati hukum hak asasi manusia, hukum internasional tentang kemanusiaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Saya kira penyanderaan ini memang bukan yang pertama yang terjadi di Papua. Kalau benar ini dilakukan oleh misalnya kelompok Egyanus Togea, Egyanus adalah orang yang mungkin di masa kecil juga pernah mengalami katakanlah penyanderaan di Mapenduma. Bisa jadi itu juga berhubungan, tetapi sejauh ini kami masih mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk memastikan pertama-tama tentu kondisi pilot, kondisi orang yang disandera agar tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan tentu. Tapi sejauh ini belum ada titik terang untuk itu ya, Mas Usman? Kita lihat nanti, yang pasti kita berharap penyanderaan ini tidak berlangsung lama dan pembebasan bisa segera dilakukan dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sehat. Kalau boleh digambarkan oleh Pak Beni, sebenarnya kalau kondisi distrik Paro selama ini seperti apa begitu? Daerah yang rawankah dan apakah penjagaan di sana tidak ketat atau seperti apa, Pak? Saya gambarkan terkait dengan situasi di Paro. Memang ini salah satu distrik yang berada di wilayah kabupaten juga. Memang tidak ada pos polisi maupun pos militer yang berada di distrik Paro. Demikian. Dan memang karena apa, Pak? Keterbatasan dari jumlah personil yang ada di Polres untuk Polres Nduga ya, untuk bisa meng-cover seluruh distrik yang ada di wilayah Nduga. Dan memang luas wilayah Papua ini 3 kali luas Pulau Jawa. Itu untuk Papua saja ya, bukan Papua Barat. Jadi saking luasnya wilayah. Kalau untuk di distrik Paro itu untuk ke sana apakah hanya aksesnya satu-satunya lewat pesawat itu Pak, lewat udara aksesnya atau seperti apa? Ya, sebagian besar distrik yang ada di wilayah distrik ya yang ada di wilayah Nduga dan juga kabupaten-kabupaten yang lainnya itu harus ditempuh dengan sarana atau transportasi pesawat. Khususnya pesawat-pesawat kecil yang jenis Karavan maupun Pilatus. Iya. Mas Usman lihatnya bagaimana? Tadi dijelaskan kronologinya oleh Pak Beni bahwa awalnya ini ada intimidasi untuk para petugas terkait dengan pembangunan. Nah, seberapa berisikonya pembangunan di Papua, sementara kan yang ingin dikejar adalah tadi, Pak Kapolri juga bilang untuk kesejahteraan. Jadi mau tidak mau ada pembangunan, tapi dari segi keamanan sering muncul, ini bukan kali pertama, Mas Usman.
Ya, saya kira pembangunan dalam tahun-tahun terakhir ini memang mengalami beberapa kali serangan pembangunan fasilitas telekomunikasi, termasuk yang terakhir ini. Nah, ini menunjukkan ada semacam arus bawah yang tidak menerima begitu saja agenda-agenda pembangunan yang ada di Papua, terutama karena proses pengambilan keputusan hanya didominasi oleh keputusan pemerintah pusat. Misalnya tadi disebutkan tentang daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru diklaim oleh pemerintah pusat akan memperbaiki layanan kepada masyarakat. Tapi proses pembentukan daerah otonomi baru tidak mendengarkan wakil-wakil masyarakat di Papua, seperti Majelis Rakyat Papua. Padahal Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 misalnya menegaskan bahwa pemekaran wilayah melalui pembentukan daerah otonomi baru dilakukan atas persetujuan MRP. Nah, sayangnya pasal ini justru diubah oleh pemerintah pusat. Jadi hal-hal seperti ini diikuti oleh masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan penjelasan dari tokoh-tokoh mereka, baik tokoh adat maupun tokoh perempuan atau misalnya tokoh-tokoh gereja. Dalam hal penyanderaan pilot misalnya, kita lihat betapa penting peranan tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh gereja. Jadi saya kira pemerintah perlulah sejenak untuk duduk bersama misalnya para tokoh di Papua, Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Adat Papua, dan juga Organisasi Pembebasan Rakyat Papua, ULMWP, untuk bisa menurunkan eskalasi ketegangan konflik kekerasan di Papua. Kalau Pak Beni, sekarang di distrik Paro pasca kejadian ada penebalan pasukan atau penambahan pasukan ya Pak? Seperti apa? Ya, saat ini untuk hari ini memang dari Satgas Damai Karten dan tim gabungan TNI Polri fokus untuk penyelamat evakuasi ke 15 orang pekerja pembangunan puskesmas. Kemudian akan dilanjutkan, kita akan fokus dulu kepada upaya pencarian dan penyelamatan pilot maskapai Susi Air. Terkait untuk adanya personil dari TNI Polri yang mengamankan di distrik Paro, itu akan dibahas lebih lanjut. Oke. Nah, sejauh ini pendekatan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua seperti apa, Pak Beni? Dan pasca adanya kasus ini, bagaimana tadi menjalin dengan kerjasama dengan tokoh masyarakat? Apalagi kita tahu dalam penyelamatan 15 petugas pembangunan itu kan sangat bergantung pada pendeta, salah satu tokoh masyarakat di sana, agar bisa ditemukan selamat. Ini harapan kita. Ya, benar sekali Mbak, bahwa selama ini kami Polri bersama dengan TNI bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan semua stakeholder yang ingin bersama-sama membangun tanah Papua ini menjadi daerah yang penuh dengan kedamaian. Nah, upaya ini memang tidak mudah untuk bisa menyatukan visi dan misi. Tentunya ada kelompok-kelompok yang berseberangan. Nah, baik itu kelompok yang berafiliasi politik maupun yang melakukan pergerakan bahkan dengan menggunakan senjata. Nah, mereka memang melakukan teror atau intimidasi itu juga kepada masyarakat orang asli Papua juga. Nah, inilah yang menghambat kami untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menggalang mereka, karena mereka sendiri juga menolak untuk mau kembali. Perintah memang ada arahan dari Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol Markus Pakiri, untuk bisa menggalang kelompok kriminal bersenjata ini yang berada di seluruh wilayah Papua untuk mereka bisa sadar
dan mau untuk kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya di India. Ini yang menjadi salah satu dari fokus terhadap kelompok tersebut. Tapi kalau untuk kasus ini, apakah tindakan yang diambil tindakan tegas? Ya, saya untuk bisa sampaikan bahwa fokus untuk berikutnya adalah pencarian dan penyelamatan terhadap pilot maskapai Susi Air. Nah, sampai sekarang memang kita terbatas dengan komunikasi yang ada dengan penduduk maupun kelompok tersebut karena minimnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Pora. Oke, nah kami akan tampilkan gambar terbaru ini dari yang kami dapatkan soal proses evakuasi para petugas puskesmas di Papua. Boleh diceritakan ini gambarnya Pak Beni? Mohon maaf, saya tidak muncul. Oh, tidak bisa melihat ini dari helikopter yang tadi Pak Beni katakan ya, menggunakan helikopter. Gambar yang saat ini muncul adalah tim gabungan terlihat turun dari helikopter lalu menyelamatkan para warga tadi. Ada kurang lebih 15 orang seperti yang disampaikan untuk ke helikopter. Prosesnya seperti apa? Mereka memang dikumpulkan di satu titik untuk dibawa di helikopter, begitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi mereka di satu titik itu kemudian diangkut memang 2 tahap karena tadi yang saya sampaikan ada gangguan cuaca. Cuaca, iya. Kita terhenti, mereka transit dulu di Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Ya. Setelah cuaca mendukung untuk dilakukan evakuasi selanjutnya, maka dilakukan evakuasi selanjutnya sampai semuanya diterbangkan menuju ke Duga. Oh, baik. Terakhir Mas Usman, apa yang jadi perhatian dalam proses penyelamatan ini? Kita harapkan masih ada pilot dan warga yang masih dicari tahu bagaimana kondisinya, apakah disandra atau tidak, atau di mana kondisinya. Silakan Mas Usman. Ya, saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Beni itu. Ada kelompok-kelompok berseberangan yang memang memiliki afiliasi politik tanpa menggunakan senjata, dan juga ada kelompok yang memang memiliki sikap yang berseberangan dan menggunakan perlawanan senjata sebagai strategi mereka. Nah, saya berharap bahwa pembebasan sandera ini dilakukan secara hati-hati dan mengutamakan pendekatan persuasif, berdialog dengan kelompok yang dianggap berseberangan itu. Tentu kalau mereka melakukan tindakan kriminal, baik dengan senjata maupun tidak dengan senjata, jalan keluarnya adalah proses penegakan hukum. Maka kepolisian harus kita harapkan keseluruhan hukum secara keseluruhan. Yang pasti kita berharap proses pembebasan itu dilakukan secara betul-betul hati-hati, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di Papua, tokoh gereja, adat, perempuan, dan juga tokoh-tokoh yang katakanlah berpengaruh secara politik karena tuntutan-tuntutan kemerdekaan. Mungkin dengan pendekatan yang persuasif itu kita bisa memastikan bahwa sandera yang akan dibebaskan kembali dalam keadaan yang selamat dan sehat. Ya, kita harapkan semua kembali dalam keadaan selamat. Terima kasih Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Terima kasih juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.